Sidang pengucapan putusan MK yang digelar pada petang ini pendengar, Ketua MK Jimli Asidiki membacakan putusannya. Anwar Usman dijatuhkan sanksi penurunan jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena dianggap melakukan pelanggaran berat kode etik. Selain itu, MK juga memerintahkan Wakil Ketua MK segera menyelenggarakan pemilihan pimpinan di mana Anwar Usman juga dilarang mencalonkan diri sebagai pimpinan MK. Selain itu, MK juga memerintahkan Anwar Usman tidak terlibat dalam sidang sengketa hasil pemilu. Kami ajak Anda langsung ke gedung Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kondisi terkini di dalam gedung MK pasca putusan yang dibacakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? Sudah tersambung dengan rekan kami Ari Dwi Prasetyo di dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Ari. Saat ini sudah ada konferensi pers dari para pemohon atas putusan hasil MK. Mari kita simak bersama-sama. Ini memiliki fungsi dan kewenangan. Tadi sudah dijawab soal isu apakah dengan putusan Mahkamah Kehormatan ini mempengaruhi atau membatalkan atau tidak. Tadi sudah dijawab bahwa Mahkamah Kehormatan Konstitusi hanya berwenang memeriksa terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Itu dimasukkan termasuk rekomendasi bahwa mempengaruhi atau tidak adalah kewenangan di Mahkamah Konstitusi tersendiri, dan agar pembentuk undang-undang yaitu DPR RI untuk membuat aturan terbaru, karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi itu dianggap sebagai superioritas kelembagaan negara tertinggi, tidak ada pengawasan, sementara kekuasaan itu tidak ada yang absolut. Kami terus terang yang mengapresiasi, tapi di satu sisi memberikan rekomendasi dan harapan agar proses demokrasi dan konstitusi di negara Republik Indonesia berjalan dengan baik. Itu saja, saya Raden Ella Mulyana, salah satu pemohon pelapor dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media semua. Saya Endar Samarantoko sebagai Ketua Umum Lisan. Kami semua tergabung dari Advokat Lisan sebagai pelapor perkara nomor 5 dan nomor 17. Pelapor nomor 5 terkait dengan Prof. Saldi Isra dan pelapor perkara nomor 17 atas nama Profesor Arif Hidayat. Pada prinsipnya atas semua putusan yang diucapkan dan ditetapkan oleh MK pada hari ini, kami menghormati betul putusan tersebut. Jadi apabila sebelumnya berkembang adanya keraguan-raguan dari para pihak terhadap kredibilitas dan kompetensi daripada Majelis Kehormatan MK, itu semua terbukti tidak benar. Jadi artinya ada pihak-pihak yang memang ingin mendelegitimasi terkait dengan pasangan calon tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, permohonan kami terhadap Profesor Arif Hidayat yang nomor 17 telah terbukti secara sah dan meyakinkan beliau melanggar kode etik, di mana merendahkan Mahkamah Konstitusi dengan statementnya yang ada di luar persidangan atau pasca persidangan. Jadi secara khusus kami ingin menyampaikan apresiasi terkait dengan pertimbangan dan putusan yang dilakukan oleh MK pada hari ini, Majelis Kehormatan MK pada hari ini terkait khususnya putusan dari Prof. Arif Hidayat. Dari kami mungkin seperti itu, dan kami juga ingin menambahkan, sesuai dengan apa yang sudah kami cita-citakan, sesuai dengan apa yang sudah kami perjuangkan, bahwa majunya anak muda, terlepas daripada segala kontroversi yang ada selama ini merupakan bentuk warisan konstitusi ke depannya, yang tidak hanya berlaku pada saat ini saja, berlaku 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan. Artinya, anak-anak muda akan terus berkiprah di dalam politik sebagai subjek politik, dan bukan hanya sebagai objek politik untuk menguntungkan orang-orang atau politikus untuk meraup suaranya saja. Dari kami mungkin sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva anak muda. Terkait dengan itu, kami karena tidak berkaitan hal
tersebut secara langsung, kami ingin mempelajarinya terlebih dahulu, tapi itu sebagai bentuk daripada keseriusan dari MKMK untuk kembali menguji perkara ini. Jadi kita semua terbuka dengan hal tersebut. Jadi harus dibedakan juga bahwa ada proses politik dan ada proses hukum. Jadi kami fokus kepada proses hukumnya yang ada pada saat ini, yang dimana segala putusannya nanti akan menjadi warisan konstitusi bagi kita semua ke depannya. Kita nikmati, kita ikuti proses hukumnya ke depannya. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini MKMK telah membuat sejarah demokrasi bagi bangsa Indonesia, yang merupakan suatu langkah luar biasa bagi bentuknya demokrasi di Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini ya telah terbukti laporan LBH Yusuf yang laporan nomor 13 telah terbukti bahwa Pak Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan sebagai Ketua MK. Bahwa berdasarkan prosedur etik yang dikeluarkan oleh MKMK terhadap dugaan pelanggaran kode etik Anwar Usman, meminta KPU untuk tidak menetapkan Gibran Rakabuming sebagai cawapres Pilpres 2024 karena dasar Gibran menjadi cawapres cacat hukum, dan apabila tetap terdaftar sebagai cawapres, maka patut juga tetapkan Gibran sebagai cawapres adalah cacat hukum, cacat moral, dan cacat formil. 2. Berdasarkan prosedur etik yang dikeluarkan oleh MKMK, LBH Yusuf akan mengajukan keberatan kepada Bawaslu atas pendaftaran Gibran Rakabuming dan meminta Bawaslu untuk memerintahkan KPU tidak menetapkan Gibran Rakabuming sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. 3.